Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan Theorema Bayes dalam dunia nyata, khususnya di bidang medis. Untuk memudahkan pemahaman, mari kita mulai dengan sebuah ilustrasi sederhana. Bayangkan kamu adalah seorang dokter di instalasi gawat darurat. Seorang pasien datang dengan keluhan demam tinggi, mimisan ringan, dan nyeri otot. Tes cepat IBD dilakukan dan hasilnya positif. Tapi apakah itu berarti pasien ini pasti terkena DBD? Jawabannya tidak sesederhana itu. Disinilah peran logika, data, dan Theorema Bayes membantu kita mengambil keputusan yang lebih akurat. Theorema Bayes adalah rumusan matematika yang digunakan untuk memperbarui peluang suatu kejadian berdasarkan informasi baru. Di mana dalam bahasa yang sederhana, Theorema Bayes ini menjawab pertanyaan, kalau saya sudah tahu sesuatu, seberapa besar peluang sesuatu yang lain terjadi? Rumusnya sebagai berikut. Di mana peluang A terjadi setelah tahu B itu dapat dihitung dengan seberapa besar peluang B terjadi jika A benar, dikali peluang A, lalu dibagi peluang B terjadi secara umum. Dalam dunia medis, ini membantu dokter menghitung jika tes pasien positif, seberapa besar kemungkinan dia benar-benar sakit. Untuk lebih memahami penggunaan rumus Theorema Bayes, berikut adalah contoh kasusnya. Seorang pasien datang ke IGD dengan keluhan demam tinggi, mimisan ringan, dan nyeri otot. Tes cepat IBD dilakukan dan hasilnya menunjukkan positif. Diketahui bahwa prevalensi DBD di daerah tersebut adalah 10%. Tes cepat yang digunakan memiliki sensitivitas 95% dan spesifisitas 85%. Dengan menggunakan Theorema Bayes, berapakah peluang pasien tersebut benar-benar terkena DBD? Berikut ini adalah data-data yang didapatkan dari contoh soal sebelumnya, di mana diketahui peluang pasien terkena DBD yaitu 10% atau 0,1 dan peluang pasien tidak terkena DBD adalah 90% atau 0,9. Lalu sensitivitas tes yaitu peluang tes positif jika benar DBD itu 95% atau 0,95 dan peluang tes positif pada orang yang tidak DBD itu 1 dikurang 0,85 di mana 0,85 ini didapat dari peluang tes negatif pada orang yang tidak DBD yang hasilnya adalah 0,15. Dengan data-data ini kita dapat mengolahnya sebagai berikut. Di mana pertama kita hitung peluang keseluruhan tes positif. Di mana peluang positif itu yaitu rumusnya sebagai berikut. Peluang tes positif jika pasien benar-benar DBD dikali peluang pasien yang terkena DBD ditambah peluang tes positif apabila pasien tidak terkena DBD dikali peluang pasien yang tidak terkena DBD. Lalu didapatkan hasilnya yaitu 0,23. Kemudian, hitung peluang pasien benar-benar terkena DBD jika hasil tes positif dengan rumus peluang tes positif jika pasien benar-benar terkena DBD dikali peluang pasien yang terkena DBD dibagi peluang positif seluruhnya. Didapatkan hasil akhirnya 0,413 atau sekitar 41,3%. Meskipun hasil tes menunjukkan positif, kemungkinan pasien ini benar-benar menderita DBD hanya sekitar 41%. Dengan kata lain, lebih dari separuh pasien yang mendapatkan hasil tes positif mungkin sebenarnya tidak terkena DBD. Oleh karena itu, dokter tidak cukup hanya mengandalkan satu hasil tes saja, melainkan perlu mempertimbangkan gejala klinis, pemeriksaan laboratorium tambahan, dan observasi lanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam dunia medis, ketidakpastian adalah hal yang biasa. Dokter perlu berpikir kritis dan disinilah Theorema Bayes menjadi alat penting. Dengan Theorema Bayes, informasi baru seperti hasil tes atau gejala tambahan dapat memperbarui keyakinan dokter terhadap kondisi pasien sehingga diagnosis menjadi lebih terukur dan bertanggung jawab. Kita telah melihat bersama bahwa meskipun tes cepat DBD menunjukkan positif, peluang pasien benar-benar DBD hanya sekitar 41%. Ini mengingatkan kita bahwa pengambilan keputusan medis memerlukan pemahaman tentang probabilitas, analisis kondisi klinis, dan ketelitian dalam membaca data. Theorema Bayes mungkin sederhana di atas kertas, tetapi dalam praktiknya ia menjadi jembatan antara data dan keputusan medis. Karena itu, memahami konsep ini bukan sekedar tentang angka, melainkan tentang menjaga keselamatan manusia. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.